Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah kacau nih pemirsa nih. Ini baru berapa hari kita Ramadan ya. Tampilannya udah berubah banget nih. Anda mau kemana sebetulnya? Ke Timur Tengah. Timur Tengah di mana sih? Iya. Jihad ya, gitu. Jihad di Timur Tengah. Mau perang lawan siapa? Lawan siapa ya? Israel. Asal nembak aja lu, Israel aja. Tembak. Sekarang lagi perang tuh lagi Ukraina. Oh iya, Ukraina lawan Belanda ya. Enggak ada lawan itu. Belanda. Memang bukan bola. Bukan, Oh, beda lawan Rusia. Lagi ada. 4-0 kan? Bukan juga, itu sepak bola, masih sepak iya. bola. Iya. Tampilan Anda memang udah jihad banget ya. Tapi jihad tuh jangan salah loh. Jihad nih konsepnya itu harusnya dibenarkan gitu ya. Bukan cuma perang. Iya. Jihad. Kebanyakan sih orang ini kalau gara-gara kata jihad udah iya, perang. Padahal enggak juga. Jihad fisabilillah. Wah, iya sih. Itu kan dulu, zaman dulu. Nenteng tombak gitu. terus nenteng tombak sama cangkul itu kan. Jadi kalau ada yang mati gali langsung gue. Enggak ada gitu dong. Bikin rumah maksudnya. Iya. Jihad dulu gitu. Tapi kan katanya sekarang tuh bersyukurlah katanya jihad lebih mudah karena melawan orang lain gitu. Karena nanti di masa kita harus melawan diri kita sendiri. Nah, itu yang susah itu. Maksudnya gimana? Saya juga masih belum melawan hawa nafsu sendiri. Tapi kita ya harus tahu lah nanti apanya? Pencabarannya seperti apa. Kedengar enggak sih suara gua? Kedengar. Oke, cuma kayak ngebisik-bisik memang. Bisik-bisik ya. Iya. Buka dulu makannya. Kayak makan es krim Bapak gitu. Nah, kita ngingetin dulu ya buat pemirsa Banten TV, pastinya ini Opus Banten TV bisa disaksikan secara streaming. Betul, di www.bantentv.com/live atau aplikasi di mana aplikasinya? Aplikasi di bantentv.com. Itu sama website juga itu Bapak. Ya masih di Android. Di Play Store ya. Google Play Store. Ya kan? Namanya Store, kan? Banten TV aja gitu ya. Banten TV ya, cari di situ udah ada. Betul. Ada Banten TV. Follow juga media sosial kita pasti di @officialbanten.tv, Instagramnya. Ada Instagramnya. Facebook ada. Silakan. TikTok ada ternyata loh. Iya. Udah ada. Udah ada TikTok. Ada. Siapa yang joget? Enggak ada yang joget Pargo ya, enggak ada. Enggak ada gini. Siapa tahu adminnya kayak gini. Enggak ada. Tiap hari kan admin itu gini. Samsir itu. Samsir adminnya ya. Iya. Itu ada juga. Jangan lupa juga follow media sosial Eat Me Banten. Ini nih kolaborasi terbaik kita. Yang udah mensupport. Betul. Mengirimkan Pak Kiai-Kiai terbaiknya. Betul. Ustadz terbaiknya. Kita banyak belajar ya sama Pak Ustadz, Umi juga. Iya. Segala macam luar biasa lah. Terima kasih ya. Diberi umur yang panjang ya, masih bisa bertemu lagi sama Idmi. Iya betul, alhamdulillah. Kolaborasi berjalan dengan baik lah kayak gitu ya. Dan selain itu juga pemirsa Banten TV, Opus Banten TV ini bisa didengarkan juga pastinya di ini nih yang Spotify. kecil banget di Spotify. Cari aja. Jangan lupa podcast satu kantor. Dengarkan. Enggak ada pendengar setianya. Masih mendengarkan podcast satu kantor? Masih ini. Episodenya cuma satu padahal. Jokes internal. Setahun sekali sebetulnya ini ngeluarin. Memang kita limit ya. Betul. Tapi ngomongin soal tadi, kita ngebahas sedikit lah ya soal apa tadi, jihad. Ini kan bulan puasa ya. Kita bisa berjihad nggak di bulan puasa ya? Ya bisa. Gimana caranya? Itu jihad melawan hawa nafsu sendiri. Ya berarti gak makan gak minum itu kita puasa biasa udah jihad gitu. Iya. Maksud sih? Kalau menurut gue sih gitu. Makanya gak yakin banget. Kalau menurut gue kan gitu ya. Gak apa-apa, namanya kan kita ngobrol. Iya. Nanti kita luruskan. Nah iya. Nanti kita luruskan. Kalau saya tahu nanti saya duduk di sini kan gak enak. Gitu, betul. Iya kan? Jadi ustadz nih gitu. Nah iya, kan enak jadi saya. Betul. Ngomong-ngomong, sebetulnya kemarin ini saya mau ngundang Abah sebetulnya nanti. Oh Abah. Karena nanti rencana saya gitu, ngomong sama Bapak nih bosan. Jadi saya nanti besok lah episode berikutnya nanti saya bakal ngundang Abah saya. Abah Otong? Bukan. Abah Otong, Abah Hasan. Abah Hasan. Adalah pokoknya nanti Abah saya siapkan spesial gitu untuk ngobrol. Saya Abah Otong. Oke deh, kita langsung aja yuk.
kita ngobrol-ngobrol bareng. Kita panggil aja. Ini dia ada Ki Gacor. Assalamualaikum Ki Gacor nih sudah hadir. Waalaikumsalam. Silakan Ki Gacor. Ini bulan puasa pada ribut aja ini ada apa? Iya, ini kan Gacor tampilannya Bulan puasa takut nanti penjahat. pahalanya, Oh iya benar. pahalanya berkurang gimana? Iya, kalau ngomongnya sembarangan pasti berkurang. Nah itu dia. Astagfirullah. Assalamualaikum Ki Gacor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dalam keadaan puasa seperti ini kita kudu sehat, Amin. kudu beraktivitas seperti biasa. Harus tetap ya walaupun puasa ya. Walaupun puasa kita jangan lemes aja kayak Mas Randy nih. Semangat tadi Semangat. Emang tampilan saya begini, Ustaz. Mentang-mentang puasa pagi dilemes-lemes ya. Pas udah mau beduk baru disemangat. Apalagi nunggu beduk sambil ngopi. Salah gitu. Nah, udah di luar puasa Nggak itu. nyambung jadi. Iya benar. Padahal seharian tidurnya dia. Oh, tidurnya pagi seharian. bangun Betul, asar. Itu namanya puasa ini itu mah puasa ular ya. Puasa bener cuma 3 jam puasa. Ya Allah ya Karim. Ada apa ini dari tadi kayaknya? Ini kayak ada yang dibutuhin. Kita tadi ngebahas soal tampilannya kayak lagi mau berjihad gitu itu Ki Gacor. saya lihat dari tadi pakai sorbannya ini Mas Reno luar biasa ini udah kayak mau berperang. Iya gitu. Udah topinya tuh kan Kata udah Randi pakai. katanya lagi perang. Bukan saya sambil langsung ambil sorban. Luar biasa. Iya. Maksudnya tuh di bulan puasa saya mau bertanya sebetulnya tadi Ki Gacor. iya. Pas puasa tuh kita tuh jihadnya gimana sih sebetulnya gitu. Kayak gitu kan. Iya. Tapi Ki Gacor gimana sih sebetulnya Ki Gacor? Begini para pemirsa Banten TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Mas Reno, Mas Randi, para soimin dan soimat dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa puasa kita pada hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sampai nanti pada waktu beduk tiba. Amin. Sehat semuanya nih? Alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillah. Jadi maksud jihad di sini menurut Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala bahwasannya ada satu perkumpulan, satu kesatuan di dalam diri orang-orang yang beriman di bulan Ramadan, yaitu 2 jihad gitu. Ada dua. Jihad yang pertama yaitu jihad menahan hawa nafsu dari pagi, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Yaitu menjaga apa? Bukan hanya menjaga lapar, haus saja, tetapi bisa menjaga hawa nafsu kita. Nafsu itu nggak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita kendalikan. Kalau manusia nggak ada nafsu, ya bagikan malaikat nggak ada nafsunya. Sepanjang hari tuh malaikat sujud aja, sepanjang waktu malaikat ruku aja. Tetapi manusia dikasih nafsu juga dikasih akal. Makanya kita harus memperbanyak untuk berpikir berakal, tapi kita keluarkan tapi melalui dari hati kita. Nah, ini puasa kita berjihad. Puasa tapi ngomongin orang. Nah, itu bukan jihad. Nah, itu ya. Puasa tapi menjelekan orang lain, menuduh, memfitnah, ghibah dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang aku khawatirkan nih begini, Mas Reno ini. Mas Reno denger ya. Abis ketutup sorban sih. Muka-mukanya emang pelaku ghibah. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya dikhawatirkan kepada umatku, mereka berpuasa di siang hari tapi nggak dapat pahala. Loh kok kenapa? Kok nggak dapat pahala ya Rasulullah? Karena ketika mereka menahan lapar, menahan haus, tapi mereka tidak bisa menjaga lisannya, tapi tidak bisa menjaga tangan dan nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Lalu 2 jihad yang kedua, jihad yang pertama tadi dia berpuasa di siang hari, dan jihad yang kedua dia melaksanakan taraweh di malam hari. Makanya di situ man sauma man qauma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, yaitu salat tarawih di malam hari, maka kata Rasulullah SAW, dengan keimanan dan ikhlas mengharapkan ridho dari Allah, maka
dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Masya Allah. Oh gitu. Ternyata ada dua itu tadi Pak Ustadz ya. Iya. Jadi pagi sampai sore itu kita puasa, menawan hawa nafsu, nggak Tuh. cuma makan minum Iya, ya. enggak. Nahan ngomongin orang, hawa nafsu yang lain-lainnya kita tahan. Malamnya sholat tarawih sama sholat Iya, malam betul, didiriin. betul. Itu yang susah sebetulnya memang Pak Ustadz. Nggak susah sebenarnya Ran. Di Gangguan mana sekarang. ada kemauan pasti ada jalan. Nah, makanya dua jihad itu dinilai oleh Allah, barang siapa yang memenuhi hak kedua tersebut dan memenuhi urusan-urusan kedua tersebut, kata Allah apa? Kata Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan apa? Maka Allah akan ampuni dosanya dan Allah berikan pahala ganjaran yang tiada batasnya. Luar biasa. Luar biasa. Ini kalau kita bisa melewati dua hal ini dan bisa memenuhi hak-hak dua jihad ini, yaitu jihad melawan berpuasa di bulan Ramadan di siang hari, dan jihad yang kedua mendirikan qiyamul lail yaitu salat tarawih, maka Allah akan berikan pahala dan ganjarannya yang tidak ada terbatas. Tadi dibahas sedikit, jihad tuh ada dua ternyata. Ada jihad ketika pagi sampai sore itu kita berpuasa, menawan hawa nafsu, malamnya kita sholat malam, taraweh, dirikan sholat malam, tahajud, banyakin beramal bulan puasa itu, Ya, karena betul. itu ladangnya pahala ya. di bulan puasa. Membaca satu ayat aja saya masih inget tuh dikali lipatkan 10 ya. 10 kali lipat. Mendengarkan aja udah luar biasa Ya, betul. itu di hari biasa 10 kali lipat. Kalau di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Lipat ganda. Allah diskon, kasih sediskon-diskonnya untuk pahala dilakukan kebaikan di Obral bulan ya. puasa Ramadan. Diobral. Betul. Hari Minggu belum naik pokoknya pemirsa. Kembali lagi jualan itu. jualan lagi. Tapi maksudnya bulan puasa ini berkahnya banyak kayak gitu. Iya. Gitu kan Berkah, maghfirah, rahmah. Betul. Itu Ramadan. Pintu taubat Taubat dibuka, doa diijabah, segala hajat dikabulkan sama Allah. Makanya kalau Mas Randy ini pengen buru-buru nikah ya, doa. itu. Doa bulan ini. Iya. Aduh amin. Doa. Itu kan sebelum sahur ya Ran. Sholat itu dulu. Sholat apa tuh? Doa. Sholat itu Oh, sholat tahajud. Ya. Ya. Selama 30 kan Betul. Terus siapa ya? tahu ntar tanggal 1 Syawal langsung dapat ya. Nah, Amin. iya. Siapa tahu saya dapat Chelsea Island. Saya pengen. Ya kayak pantun, ikan bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin. Cakep. Itu kan. Betul. Iya. Pak Ustadz, saya mau nanya lagi nih. Pak Baik, Ustadz, baik, nih. silakan, Ini silakan. kan, dua jihad tadi kan memang berarti apa namanya? Ada puasa sama Taraweh, sholat malam kayak gitu. Kalau misalkan ada uzur gitu mungkin Pak Ustadz atau sakit, kita nggak sanggup gitu Pak Ustadz. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 184 Allah telah berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Nah, ada dua tuh yang secara syar'i, secara hukum Islam, secara ketentuan yang sudah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan tertuang di dalam kajian-kajian kitab mazhab para alim ulama mengatakan kalau orang yang sakit, maksudnya sakit ini sakit parah. Kalau Mas Randy cuma sakit bisul doang mah ya Jauh dari mulut. Mulut. Mulut, ya. Ya, kalau sakit cuman kaki, sakit gitu. canteng aja Canteng kanan. enggak Mas. Laki-laki. Tapi Tapi dari perut itu marah loh. sakit yang parah, yang benar-benar yang tidak yang tidak ada kesembuhan. Iya. Nah, itu boleh untuk tidak berpuasa. Dia ada yang mengatakan boleh mengkodoknya ketika dia sudah sembuh, tetapi kalau dia sakitnya tidak dapat sembuh bertahun-tahun, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sakit terus nih. Walaupun udah selesai Ramadan, bulan-bulan yang lain dia tetap sakit sampai tahun depan. Maka dia dikenakan yang namanya wajib membayar fidyah. Begitu. Nah, itu kan ada dua tuh yang tidak yang enggak harus untuk berpuasa. Faman kana minkum maridhan, yang sakit, au ala syafarin, atau dalam perjalanan. Tapi di kadang-kadang
Orang kita belum masih di stasiun, udah pada buka. Perjalanan ke Jakarta doang. Ke Jakarta doang buka puasa. Iya, itu mual Pak Ustadz. Nah, kena angin. Ke Jakarta doang iya. berapa kilo. Akhirnya mereka berasa safar Ustaz, safar. Padahal mah safar itu ketika dia berada dalam perjalanan masih di stasiun Senen, masih di stasiun Serang misalnya. Mau pergi ke pulang kampung, misalnya pulang kampung ke Jawa. Harusnya puasa dulu ya, nanti lah puasa dulu. Ini mah kadang-kadang yang kita lihat, nauzubillah ya mohon maaf ini yang saya lihat gitu di udah diniatin gak puasa karena kita mau mudik gak bisa puasa kita kayak gitu ya. Saya lihat itu di stasiun, ya Allah, aduh mohon maaf ini ada ibu-ibu, bapak-bapak, karena dalam perjalanan kan belum perjalanan, masih di stasiun, tapi mereka sudah makan. Nah itu nauzubillah. Jadi para pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada, jadi maksudnya syafar itu ketika kita sedang berada di perjalanan. Bukan sebelum perjalanan, nunggu perjalanan mau kita jalan gitu. Kita pulang kampung. Mentang-mentang besok mau pulang kampung, aduh, puasalah kita. Nanti juga pulang. Karena mereka nilai itu safar gitu kan, safar. Tapi safar kan yang ada ketentuannya, yang berapa kilometer. Ada yang mengatakan 80 kilometer, boleh dia. Apalagi tapi kalau kuat mah nggak apa-apa. Kuat ya nggak apa-apa. Ya bagus. Apalagi dia ditambah dengan terus di dalam perjalanan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dikategorikan, artinya diruqsah, diringankan. Allah meringankan. Rasulullah menganjurkan kepada orang-orang yang sakit, yang sedang sakit, sakitnya parah. Bukan sakit karena belekan. Hidung tersumbat misalnya gitu. Alasan itu ya. Siapa tuh belekannya? Belekan ini, busi. Oh iya. Bude. Apa atau kena knalpot. Ya itu mah nggak masalah. Kalau sakitnya yang tidak nggak ada harapan untuk sembuh, obol dia untuk tidak berpuasa. Tapi dari 4 mazhab itu ada yang mengatakan silakan untuk mengqadha atau dia membayar fidyah. Seperti biasa bayar fidyah ya kepada orang-orang fakir miskin. Berapa kali dia berpuasa, berapa dia meninggalkan puasa. Sama seperti qadha. Enggak apa-apa itu Pak Ustadz, misalnya kepada ibu menyusui kayak gitu. Boleh buat fidyah? Boleh. Tapi pas hari itu misalnya hari itu dia nggak puasa, malam itu ngasih nggak apa-apa. Ya, atau di ayyam ma'dudat, di hari yang paman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, di hari yang lain. Oh, bukan di hari setelah Ramadan. Oh, bukan misalnya karena dia enggak puasa misalnya karena ibu banyak anak. Dikhawatirkan besok dia enggak puasa lagi. Oh, bayar lagi. Jadi kalau yang ibu menyusui, ibu yang hamil, ruqsah diringankan. Ada kalau kita sebagian umat Islam di Indonesia ini kan menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini mengatakan kalau ibu yang sedang hamil selama di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, dia hanya cukup bayar fidyah. Karena dikhawatirkan tuh janinnya. Kalau ibunya nanti puasa, lah kasihan juga kan. Karena Mas Randy belum ngerasain nanti kalau punya istri, istrinya dia malah ikut-ikutan jangan loh, jangan ikut-ikutan. Istrinya yang hamil yang menyusui, dia aja yang ini kan biar sama-sama merasakan gitu loh. Katanya sama tenggang sama rasa apa namanya? Biar gitu, biar saling romantis. Tapi nggak juga sih. Nah itulah untuk menjaga agar puasa kita juga orang-orang yang sakit, kalaupun dia mampu ya, tapi nanti dikhawatirkan akan makruh jadinya. Nanti dia enak, muntah dan lain sebagainya, akhirnya menjadi haram puasanya. Karena terpaksaan tersebut, padahal Allah sudah meringankan dalam surat Al-Baqarah itu di 184. Ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin. Barang siapa di antara kamu, di antara kalian yang sedang sakit, tapi sakit yang secara syar'i, yang tadi saya bilang, kalau nggak ada harapan sembuh apabila dia berpuasa, atau kayak orang misalnya mau perjalanan, tapi ya itu tadi jangan buka dulu. Puasa. Mau mudik langsung dari subuh nggak buka, nggak puasa. Udah niat itu mah. Males memang kayak gitu. Nggak ada usaha dulu. Orang usaha dulu gitu. Betul, kan. Udah perjalanan udah 40 udah nggak kuat, terus takutnya nabrak atau kan. Baru boleh ya. Ini belum apa-apa masih subuh, orang udah nggak mau puasa.
Siapa tahu dia belum makan dari 4 hari yang lalu. Waduh. Belum buka-buka dia. Lupa. Itu udah kebangetan itu ya. Iya, siapa tahu. Pak Ustadz, ini Baik, saya baik. mau nanya juga nih. Ini gimana sih caranya misalkan saya pengen gitu Pak Ustadz, apa namanya? Tetap usaha supaya dua jihad itu tuh bisa terlaksana terus-terusan gitu Pak Ustadz. Supaya apa namanya? Supaya bisa mempertahankan itu gitu Pak Ustadz. Mempertahankan iman ini yang susah Pak Ustadz. Iya, kadang sehari ini mungkin iya, besok itu. udah nanti lagi lah. Kadang ya, gitu. di bulan puasa kita lagi Rajin aja. lagi puncaknya beribadah aja semua. Iya, baca Al-Qur'an bolak-balik balik lagi, Iya. bolak-balik balik lagi. Itu kan doang, langsung hilang. itu doang, satu lembar. Ada yang begitu, udah gitu ada apaan Al-Qur'an, ini lagi diulang-ulang gitu, saking semangatnya kan, sampai sholat tahajud sampai subuh lewat. Saking semangatnya beribadah. Nah, itu gimana tuh Pak Ustadz? Nah, kalau kita ingin berkomitmen, ya kan, komitmen ini kan artinya kita istiqomah. Kalau dalam ajaran agama Islam bahasanya adalah istiqomah. Kita terus-menerus untuk meningkatkan kebiasaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jihad dalam bahasa Arab itu kan al-jihad, yaitu perjuangan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan jihad itu adalah kita berusaha untuk melakukan sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dalam melakukan kebaikan. Bagaimana kita dibilang untuk berjihad di jalan Allah ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, maka kita harus melakukan sekecil apapun kebaikan di bulan puasa Ramadan. Apa contohnya? Biasa kita ngopi di siang hari, ngopi di pagi hari, kita tadarus Al-Qur'an. Biasanya kita gosip sana, gosip sini sama temen, apalagi di medsos dan lain sebagainya. Ambil Al-Qur'an, ambil wudhu, kita baca Al-Qur'an, kita zikir. Zikir udah sedikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Nah, ketika kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa, di bulan Ramadan, puasanya dapat, zikirnya kita dapat, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Ya, tapi memang sungguh ya di luar ini kita kan, kemampuan kita kan, kadang-kadang namanya manusia, namanya manusia, Diulang lagi. kadang berubah. Betul. Pagi kuning, malam siangnya hitam. Iya. Kadang-kadang berubah. Jangan kan pagi dan nunggu 4 jam 5 jam, 2 menit kemudian juga akan berubah lagi karena manusia itu tempatnya lupa dan khilaf dengan salah. Ya Biasa kayak gitu. Pak Reno juga gitu Pak Ustadz. Iya. Pagi tadarus, dapat WhatsApp, "Hai ganteng." Langsung ditinggal. Siap katanya. Video call nih. Gitu Pak Ustadz. Biasa itu yang tertunda semalam jadi. Kesampaiannya sekarang. Oh, baru itu WA-nya semalam. Malam pagi. Aduh, di bulan Ramadan kita kan harus menjauhi segala hal yang dilarang, Ustaz ya. Betul. Terus sederhana bohong. Paling sederhana adalah berbohong. Ini nih yang berbohong nih. Kadang kita kecil-kecil berbohong. Kalau di medsos juga ya, lagi di mana misalnya lagi OTW gitu, Padahal lagi kagak, di rumah. Nah, itu tuh. Betul. Ya kayak gitu-gitu kan ya. Maksudnya kan. Banyak gitu. Sama ada juga biasanya Pak Ustadz kalau di media sosial tuh biasanya orang ngajak ini, "Ayo investasi sama saya." Contohnya isinya investasi bodong. Kayak gitu. Sekarang lagi rame Baru tuh. untuk pusar. Bukan puser, bukan juga Pak Ustadz. Sama nih pemikirannya mereka berdua. Bodong yang nggak jelas arah dan tujuannya. Tujuannya untuk diri pribadi dan untuk kantong. Untuk memperkaya diri. Baru gitu memperkaya kan. diri, tapi yang diajak investasi nyata rugi. Iya, bukan berarti pusar ya, bodong kan. Bukan. Itu mah kebanyakan di gigi capung. Kayak gitu-gitu lah Pak Ustadz sekarang banyak gitu. Apalagi di medsos sekarang kita sehari-hari pasti pegang handphone Iya. aja kan. Sehari 2 jam lah paling enggak kayak gitu ya. Ya gini Mas Reno dengan Mas Randi itu bulan puasa, bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci. Artinya kita harus bisa mensucikan dan atau juga menghargai dan menghormati bulan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah luar biasa rahmatnya. Allah luar biasa kasih sayangnya. Termasuk kita umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa sih di bulan Ramadan yang Allah udah kasih kesempatan nih. Ya kan, Allah udah kasih kesempatan buat kita, buat Mas Reno, buat Mas Reno, buat Mas Randy, dan juga buat para pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada.
Sesungguhnya kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu untuk menjaga hal-hal yang kecil. Jangankan hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum di siang hari. Tadi bilang mie itu halal ya, kita beli. Tapi ketika puasa haram. Istri, belum punya istri ya. Nah, istri halal. Tapi kalau di siang hari ketika bulan puasa di bulan Ramadan haram bagi kita. Nah, yang begitu aja, yang halal aja diharamkan sama Allah ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan pada siang hari. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari kita harus jaga tuh. Apalagi kita sampai berbohong, berdusta. Karena kata sabda daripada hadis Nabi Muhammad SAW, janganlah kita berbohong. Karena berbohong itu kita akan terus-terusan berbohong, dan berbohong itu tempatnya di mana? Finnar, neraka. Kalau kita udah kebiasaan berbohong berbohong sama istri, besok kita berbohong lagi, terus semakin. Tapi tidak membatalkan puasa, melainkan mengurangi pahala puasa yang kita. Makanya tadi kata Rasulullah, banyakkan umatku itu mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka hanya mendapatkan haus dan laparnya saja, tapi tidak mendapatkan pahala. Padahal pahala Ramadan ini luar biasa. Tidak ada batas yang Allah berikan seluas-luasnya. Nah, apalagi tadi tuh investasi bodong. Pertamanya aja udah menipu. Udah tipu kan tahu sendiri. Kalau dalam kitab undang-undang dasar kan KUHP itu 378 kasus penipuan. Apalagi sampai menipu orang yang menyakiti orang lain. Padahal Ramadan ini adalah bagaimana kita bisa menjaga hablum minallah, hubungan kepada manusia. Bagaimanapun juga kita bisa menjaga hubungan kepada manusia, yaitu hablum minannas. Kalau kita sudah bisa menjaga hubungan kepada manusia, ya hubungan kepada Allah, maka kita juga bisa menjaga hubungan kepada manusia. Kalau kita udah bisa mengendalikan hawa nafsu dengan Ramadan, dengan berpuasa di bulan Ramadan, artinya kita bisa mengeluarkan virus-virus kebaikan. Kita berbohong, waduh, luar biasa. Menyebarkan kebaikan. Nah, apalagi di medsos nih, ya, kemarin payah lu. Saling ngehina, gitu ya, menjatuhkan. Ini biasa. Lagi tadarus di masjid. Padahal kagak ya. Tahu lagi tiduran. Biar eksis Ustaz. Kayak gitu kan. Iya. Foto nih kadang-kadang juga begini, foto nih di masjid trek. Alhamdulillah udah bangun tahajud. Padahal mah kagak ada tidur lagi. Tarawih gitu. Biar keren. Foto Al-Qur'an ya. Udah Tadarus Al-Qur'an. Iya, itu ria. Oh iya, enggak boleh. Iya. Padahal mukhlishina lahuddin, sesungguhnya Allah itu menerima ibadah-ibadah yang artinya ikhlas. Mengharapkan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu dengan bersungguh-sungguh mengharapkan ridha dan pahala dari Allah, maka Allah akan balas dengan ampunan yang dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Makanya jihad ini mempertahankan, berjuang dengan sekuat tenaga kita, dengan keimanan kita, agar kita tidak mau melakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Pada tahun yang lain juga begitu. Betul Pak Ustadz. Ini saya juga mau nanya soal tarawih gitu Pak Ustadz. Kadang ada momentum gitu Pak Ustadz ya, misalkan di hari pertama, wah saya harus sholat tarawihnya 21 gitu, atau ikut yang 23 kayak gitu Pak Ustadz. Tapi hari keempat saya mau ikut yang 11 saja gitu misalkan gitu Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Tapi kan tetap berupaya untuk tarawih gitu Pak Ustadz. Gitu. Tapi cuma dikurangi aja, nanti naik lagi turun lagi gitu Pak Ustadz. Naik turun aja gitu. Sama aja. Sama. Yang 2-3 cepet biasanya. Iya sih. Kalau yang lama. Cuma maksudnya gerakannya kan kadang kan umur ya. Jadi kalau kebanyakan gerak naik turun gitu, lutut suka ngaruh gitu. Tapi kalau kelamaan juga ya juga ya. Suka getar. Cuman gitu lah. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat malam itu beliau melaksanakan sholat tarawih tanpa sepengetahuan oleh para sahabat. Karena Rasulullah mengkhawatirkan nanti kalau aku setiap hari melaksanakan sholat tarawih, dikhawatirkan akan menjadi wajib bagi umatku nanti. Makanya Rasulullah sholat tarawih ngumpet-ngumpet, sholat
apa itu Rasulullah melakukan sholat apa? Nah makanya ketika di zaman Utsman ibnu Affan, Umar ibnu Khattab, tarawih itulah disiarkan, diramaikan. Ya, namanya sunnah, sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala. Apabila kita tinggalkan ya tidak apa-apa, tapi rugi. Karena kan sunnah. Kalau sesuatu yang sunnah yang kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Rugi. Ya misalnya ada yang sunnah muakkad, sunnah ghair muakkad. Sunnah muakkad, sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Tahajud. Antum tahajud enggak? Bangun tidur cuman ke kamar mandi doang ya. Sambil buka Facebook. Ya. Nah, sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah seperti tahajud, puasa Senin Kamis, sedekah, menyantuni anak yatim. Nah, itu sunnah muakkad yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kalau tarawih ini ya silakan, sesanggup kita, semampu kita, cuman jangan dipermainkan. Wah, betul. Ada nih misalnya gini, Mas Randy. Wah, imamnya cepet sono aja. Oh iya bener Ustaz. Imamnya lama, kabur. Itu nggak boleh, itu namanya permainan ibadah. Iya. Kalau gini biasanya ada Kang. Jadi tuh belum lucu dia. Ustaz. Nah. Kadang kita ikutnya nih yang imam cepat. 2-3 cepet, tapi kita udah 9 pulang. Witirnya di rumah. Tapi di rumah witir enggak? Nah, witirnya. Syukur alhamdulillah. Kadang-kadang kan pulangnya nanti mau tidur, malah main yang lain kan gitu. Lanjut makan. Naujubillah akhirnya selesai sholat tarawih malah melakukan hal-hal yang maksiat yang di luar dari ajaran Allah. Nggak apa-apa. Mau 9 mau yang 8 mangga. Mau yang 21 sampai 23 mangga, mau silakan, nggak apa-apa. Itu namanya khilafiyah, perbedaan. Ya bahkan katanya al khilafu rahmat. Perbedaan daripada umatku adalah rahmat. Mereka bisa menghargai perbedaan di situ. Taraweh yang wajib kan yang sholat akhirat, yang kagak sholat seneng tuh. Yang 21 ribut, yang 8 rakaat ribut. Mendingan gue yang kagak sholat. Mendingan gue yang kagak sholat. Iya. Ada yang sono kunut, yang sono kagak. Orang yang kunut sama yang kagak kunut berantem Sholat aja berantem. Gue yang kagak sholat kagak berantem. Iya benar. Akhirnya kan gitu kan. Lakukan hal apapun silakan yang selama itu dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dan diajarkan oleh para alim ulama salafus saleh terdahulu. Jangan dijari perbedaannya, Ra. Jangan. Betul. Kita jalankan aja sesuai kepercayaannya. Nah, musik aja ada yang gitar, ada yang suling, ada yang keyboard ya, organ ya. Beda, tapi mengiringi satu yaitu penyanyi. Oh iya benar. Tapi jangan lihat penyanyinya. Lihat sawerannya. Bawa pulang. Lihat tukang gendangnya. Nah, itu jadi kalau kita itu harus benar-benar berjuang, berjihad di jalan Allah, bukan artinya kita berperang. Jihad itu bisa apapun. Makanya kata Rasulullah kata sahabat ketika selesai perang Badar, ya Rasulullah, adakah perang yang lebih dahsyat, lebih besar dari perang Badar ini? Oh, ada, kata Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Oh, Masya Allah. Oke. Nah, kita ngajak dulu ya sebentar ini untuk pemirsa untuk follow media sosial di @officialbanten.tv, Instagramnya, Facebook Banten TV, TikTok juga ada Official Banten TV, Itmi Banten juga ada di Instagram Itmi Banten. Seperti itu. Ki Gacor juga ada ya. Ada. Jangan ragu dan jangan bimbang. Hubungi Itmi. Betul, ada. Anda butuh penceramah. Atau Anda butuh host, hubungi. Penceramanya dari ITMI, hostnya dari Banten TV. Mantap, luar biasa. Nah, ini Ki Gacor. Ini kita masuk ke ada pertanyaan dari media sosial. Betul. Ini udah kita kumpulin dari teman-teman. Saya sebenarnya nyebar ini aja sih, tema ke teman aja di WhatsApp. Ranjau. Nyebar ranjau bukan dong. Jangan nyebar paku. Enggak ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kayak gitu. Yang pertama nih ya. Katanya, saya sering kali bermain game perang sebelum waktu maghrib. Apakah itu juga termasuk bagian dari berjihad, Pak Ustadz? Apa? Coba ini. Wah, ini salah Pak Ustadz. Ini salah. Itu Jamet ini kayaknya. Sama aja nunggu maghrib itu sambil ngopi. Betul. Kegiatannya kurang bermanfaat. Iya, betul. Karena yang tadi saya katakan yang di awal saya katakan bahwasanya kalau kita di bulan puasa di puasa di bulan Ramadan ini, kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Jadi di bulan Ramadan agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
hal-hal yang kayak gitu dihindarin dulu dah. Main game, main medsos, ghibah, fitnah, adu domba, bermusuhan. Ya dihindarilah hal seperti itu. Selama Kenapa? 30 hari lah coba Iya, kurangi main handphonenya. Betul. Betul ya. Iya. Kalau mau handphonenya kan ada itu. Tapi kalau panggilan job ceramah gimana? Nah, Nggak kalau usah itu main. nggak apa-apa. kan itu bukan main, ngangkat. Kalau itu kalau main mah kan gini. Iya kan, kalau itu mah ngangkat. Sambil nunggu job sambil main. Iya. Betul. Ada. Ya, itu namanya bukan jihad. Artinya jihad itulah ya tadi saya katakan dalam kamus bahasa Indonesia, jihad itu adalah berusaha, mengusahakan diri kita agar selalu mendapatkan berjuang untuk melakukan hal-hal kebaikan. Nah itu main game kebaikan bukan? Bukan juga. Kadang suka bikin emosi malah Kebayang nggak? Pak Ustadz. Bukan. Saya nggak doyan main game. Ya itu kadang-kadang di era global apa namanya? Era globalisasi, era milenial, anak-anak zaman sekarang ini kadang-kadang marah sendiri, ngomel sendiri. Iya betul. Wah, kadang ibunya udah manggil. Maju. Nak, beliin mak cabe. Nak, beliin. Ntar gue cabein lu. Iya, suka nanti dulu. Iya. Padahal kata di dalam Al-Quran kan kita bilang aja itu udah dosa sama orang tua. Apalagi entar tanggung gitu kan. Iya, itunya anak zaman sekarang ya. Coba lihat HP lu pasti ada banyak gamenya kan. Ada sih. Tuh kan. Ini. Udah hindari hal-hal yang game yang tidak ada manfaatnya, Iya, betul. tetapi malah mendatangkan kemudorotannya. Puasanya lah, oke, jika bisa menahan lapar, haus, tapi nggak mendatangkan pahala. Buang handphone. Kasih saya. Udah singkirkan dulu handphonenya sementara, ambil Al-Qur'an, ambil air wudu, kita baca Al-Qur'an, sholat, udah zikir, tadarus dan lain sebagainya. Itu yang bermanfaat. Betul. Tapi sekarang ini sebetulnya ada ini sih Pak Ustadz yang saya tahu ya. Jadi handphone kita kan udah cerdas gitu ya Pak Ustadz. Yap, betul. Jadi harusnya tuh dibatasin gitu. Jadi bisa dibatasi gitu loh Pak Ustadz. Misalkan mau main game cuma 1 jam aja. Jadi kalau udah lebih dari 1 jam udah nggak bisa dibuka tuh game itu. Tapi kan lu juga yang nyetingnya kan? Iya sih. Kalau lu nge-setting ya. Intinya mah orangnya. Kok kayak waktu dulu sewa PS dong ya? Iya betul. Ada rental sejam, Bu, tambah lagi sejam. betul nambah 3.000. betul. Kalau nggak mending buka aplikasi YouTube gitu, Iya, nonton ceramah Ki video Gacor ceramah, gitu, betul. atau cari Opus Banten. Opus Banten. Apa nanti? Ada kitab Ngedengerin ya, bertiga. ngedengerin sholawat Iya, lebih enak sama. sambil tidur. Ya Boleh boleh secara langsung gitu kan, daripada YouTube dan lain sebagainya. Ya penting kita aja sendiri, mau suaranya enak kayak kagak, udah ngaji aja. Betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. banyak tuh. gitu. Ke masjid Berapa? sama temen gitu ya. Iya. Alif, ain, waw, za. Udah Udah banyak. 30 udah. Kali Betul, berapa? betul, ya. 30. Luar biasa ya. Pokoknya semangat. Iya, Terus semangat terus. Besok lu Semangat. HP harus Iya. Yuk bisa yuk. taruh. Untuk penanya ya, Iya. jangan sampai meninggalkan sesuatu hal-hal yang baik untuk hal-hal yang buruk, nanti pahala puasa kita akan hilang. Kesempatan kita di bulan Ramadan Oh, ini iya. untuk mencari Kapan lagi? Emang tahun depan kita bisa ketemu Iya, lagi, kita gitu. nggak belum tentu Tahu, umur ya. kita. Tahu. Makanya Siapa tahu kita nggak nyampe bulan Syawal. Nah, iya benar. Betul sih. Tapi agak serem ya. Aduh. Pembahasan Harusnya gitu Ran. Iya. Ya kan Iya. biar dia itu kan betul, biar dia bersemangat. Semangat. Wah iya. Oke, lanjut lagi nih. Silakan Pak Reno. Ini nih, ada lagi Pak dari Sahril. Pak Ustadz, adakah tanda bahwa pusat puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lu nanya diterima apa enggak ya? Puasanya aja tidur mulu. Udah kadang-kadang ditanya aja doang. Ditanya menang berapa bukan kalah berapa. Iya. Menang berapa? 2 hari. Alhamdulillah. Kalahnya 28. Baru Waduh, batal banyak 20. Iya. Kebanyakan Kadang-kadang gitu. begitu. Nanyanya bukan menang berapa, bukan. Kalah berapa? Menang berapa. Bukan Cuma kalah 2 hari doang. Alhamdulillah baru batal 20 lah. Ya. Puasanya baru 25 hari. Kadang puasa ujung ke ujung. Ada pertama puasa ujung, pas mau lebaran puasa juga. lagi, aduh. Kadang takut nggak ikut lebaran. Iya, betul. Ada lagi nih. Ya Allah, macam-macam ya, netizen untuk ini ya. saudara Sahrul, sahabatku, masya Allah. Adakah tanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Setiap mukmin, setiap orang-orang yang beragama Islam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, pasti ingin yang namanya diterima puasa ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan di situ kita selalu berdoa, Allahumma taqabbal minna
taqabbal sholatana wa siyamana. Ya Allah, terimalah sholatku, juga terima puasaku. Nah, tapi itu hanya Allah lah yang tahu diterima atau tidaknya puasa kita. Yang penting kita selaku hambanya, selaku makhluknya, ya udahlah berupaya berusaha melakukan hal-hal yang baik, mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka tanda-tanda puasa kita diterima atau tidaknya sama Allah, tanda-tandanya yaitu yang pertama, di luar bulan Ramadan dia istiqamah mengerjakan kebaikan-kebaikan seperti apa yang ia kerjakan selama di bulan Ramadan. Jadi momentum Ramadan ini dia bawa tuh. Berlanjut. Bulan ini, bulan A, bulan B, bulan C, terus sampai dia puasa lagi sampai menemukan Ramadan. Jadi dia istiqamah. Apa sih yang dinamakan istiqamah? Berkontinu, berkelanjutan. Nah, makanya kata Allah, amalan yang paling utama yaitu amalan yang istiqamah. Misalnya Mas Randy, setiap Jumat 5.000 kan kecil, tapi istiqomah. Nah, itu yang Allah suka, yang sering. Misalnya Mas Randy ngasih ke Ustadz nih 10.000 sehari, 10.000 sehari, istiqomah. Ya. Daripada yang 50.000 itu sebulan sekali. Iya. Ya kan? Nah, itu amalan yang diterima oleh Allah, amalan yang paling disukai nih. Amalan semua sih amalan disukai sama Allah, cepat. Amalan yang paling disukai sama Allah yaitu amalan istiqomah. Dia melakukan, walaupun dia melakukan sedikit tapi berkelanjutan. Istiqomah. Iya. Bukan artinya istri kontrakin rumah di mana-mana, bukan. Itu mah kebanyakan istri ya. Kebanyakan. Nah, istiqomah dia ini. Gua udah serius apa ya. Jangan Kalau biar santai. Nah, itu istiqomah. Daripada tahu warna duit. Siap. Tapi jangan tawakal. Takut bini tua tapi banyak akal. Nah, ini Tawan. modus. Nah, itu pertama, suatu tanda puasa kita diterima oleh Allah, kita istiqomah. Apa yang selama ini kita kerjakan di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain kita terus tadarus Al-Qur'an yang enggak ketinggalan. Terus tidak ngomongin orang. Aduh, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, ada yang fitnah kita, ada yang ngomongin kita, atau ada yang mengajak kita untuk ghibah. Maaf, ana shaim. Maaf, saya sedang berpuasa. Begitupun juga ketika kita di luar daripada bulan Ramadan, ada yang mengajak ghibah, ada yang mau mengajak ngobrol untuk fitnah, untuk menggunjing. Mohon maaf. Mohon maaf karena hati saya sudah bersih. Jadi mohon maaf, lebih baik kita tinggalkan. Terus dia berupaya beribadah kepada Allah, tahajudnya dan lain sebagainya, qiyamul lail, luar biasa. Itulah istiqamah. Lalu yang kedua, apa tanda bagi orang yang diterima puasanya sama Allah? Yang kedua ialah dia sangat menyesal ketika dia meninggalkan kebaikan. Nih misalnya Mas Randy sama Mas Reno habis sholat nih, Allah sholat zuhur lah, Allah selesai sholat zuhur, assalamualaikum. Ketika terus pas pulang sholat, wah pohon mangga cakep tuh. Wah pohon mangga tetangga nih, mana manis rasanya tuh, udah merah, wah udah kuning apa merah tuh, kuning udah matang tuh. Wah sedep banget ya. Lah nyolong gak boleh kan? Iya dong. Dosa gitu kan. Iya. Akhirnya udah tuh. Aduh. Tapi karena posisi kita juga lagi lapar, akhirnya kita petik tuh. Padahal habis sholat zuhur. Akhirnya di situ kita menyesal. Ya Allah, hilang pahala sholatku, hilang pahala rukuku, hilang pahala sujudku. Bagaimana ini Allah gara lantaran cuman manggah tetangga karena saking pengennya. Berarti hawa nafsu juga kurang terkendali. Nah, ketika seseorang puasanya diterima sama Allah, dia tidak mau meninggalkan sekecil apapun kebaikan. Dirasakan Ramadan, dirasakan pula di bulan-bulan selanjutnya. Iya. Alhamdulillah Reno juga istiqomah, Pak. Masya Allah. Maksiatnya tapi. Tapi masih mending maksiat yang langsung bertobat daripada orang yang alim tapi dia sombong. Nauzubillah. Tapi jangan juga. Iya, jangan juga. Yang penting sedikit-sedikit, lama-lama kita pun juga akan meninggalkan maksiat itu juga. Betul. Terakhir Pak Ustadz nih ada satu lagi pertanyaan. Kemarin saya tidur sebelum maghrib
dan saya bangun setelah subuh. Waduh, nggak puasa nih, nggak puasa, nggak sahur-sahur. Iya. Apa saya masih boleh berpuasa Ustaz? Waduh, sebelum buka tidur, nggak bangun ntar sebelum subuh. Waduh, nggak makan Enak dia 2 hari. Bablas nggak makan dia 2 hari. Tapi habis begadang gitu Pak Ustadz. Habis kerja itu namanya bikin puasa panggung. ini yang tadi kebo bule. Makan nasi sebalik. Bangun-bangun dia Gimana itu, lapar Pak? lagi. Ya, namanya puasa itu berarti kan dia bangun tidurnya setelah subuh. Berarti kan dia tidak merasakan keberkahan yang namanya sahur. Betul. Artinya kita boleh berpuasa, tetapi ada di situ sunnah yaitu sahur. Ada keberkahan. Bersahurlah kamu, maka di situ ada keberkahan. Nah, udah gitu. Ya silakan mangga-mangga, nggak apa-apa untuk melaksanakan. Mangga yang tadi itu. Bukan enak ya. Beda lagi tuh. Oh, beda dengan mangga yang tadi, mangga. Monggo. Kita tadi ngambilnya 2. Oh, ya 2. Itu kok Monggo mangga. gitu. Saya nunggu nih. Ya silakan aja berpuasa selama dia, yang penting itu dia mengetahui rukunnya, mengetahui syarat-syarat sahnya puasa. Ya mangga silakan, bukan mangga itu lagi ya. Oh, bukan. Karena kan kalau kita tidurnya tidak sengaja, dimaafkan. Nah, dalam bahasa fikih seperti itu, artinya ya udah silakan dia berpuasa. Tapi kalau tidurnya dengan sengaja, aku tidur, biarin dah tidur sampai subuh lah. Nah, ternyata udah nggak baik gitu. Tapi puasa silakan, nggak apa-apa. Tapi apakah kuat dia? Nah, nggak buka, nggak sahur. Kan udah seharian ya. Udah seharian Iya. puasa, berarti 2 hari dia Itu. puasa. Iya, bener. Sepanjang malam 48 jam dia puasa. itu artinya dia nggak dapat keberkahan pada waktu sahur. Gue yakin itu nyerah ya lu kali ini. Luar biasa. Oh iya, ternyata kita udah terakhir nih Pak Ustadz. Waduh, nggak terasa. Nggak ya. kerasa banget. Mungkin ada closing statement mungkin Pak Ustadz mengenai 2 jihad ini Pak Ustadz. Boleh? Ya, bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa Banten TV dimanapun anda berada, para soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2 jihad ini kalau saja kita kumpulkan menjadi satu dalam memperjuangkan puasa kita di bulan Ramadan untuk mempertahankan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa dan menghilangkan puasa dan atau menghilangkan membatalkan puasa dan menghilangkan pahala-pahala puasa. Dan yang kedua, kita bisa melaksanakan salat qiyamul lail atau salat tarawih di malam hari. Insyaallah kalau kedua ini kita wujudkan, kedua ini kita lakukan, kedua ini hak-haknya kita penuhi, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita dan Allah berikan pahala yang berlipat-lipat yang tiada batasnya. Para soimin dan soimat, kita mudahkan urusan kita untuk berupaya menjadi soimin, berorang yang berpuasa yang baik, bisa menjaga lisan, bisa menjaga segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, yang bisa mengurangi pahala kita, agar kita meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Ramadan ini adalah momentum yang paling baik buat kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Agar apa? Agar la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mudahkan puasa kita hingga akhir nanti di hari raya Idul Fitri kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ki Gacor atas waktunya, Sama-sama. luar biasa. Terima kasih. Itu saja untuk rekan-rekan ITMI ya, Ki Gacor ya, luar biasa ITMI Banten. Dan pemirsa, itu dia perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih juga atas waktunya untuk kamu yang setia menyaksikan Opus Banten TV ya. Semoga jadi berkah lah bagi kita bersama gitu. Dapat ilmunya gitu ya. Bercandanya ya simpan aja gitu buat seru-seruan aja gitu. Ambil yang baik, buang yang buruk. Betul sekali. Akhir kata saya tuh Suni Purwatu Randiasa pamit, Reno juga pamit. ada Ki Gacor juga Saya pamit. pamit. Kita akan jumpa lagi nanti di Opus obrolan puasa di Banten TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.